ketakutan Donald Trump ngamuk. Dia bisa menjemput kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita, bangun-bangun istri kita kehilangan suami. Kemana? Diambil Donald Trump. Siapa nama laki-laki yang tengah malam di kamar tidurnya diambil tiba-tiba hilang? Maduro, presiden Venezuela, bisa hilang lenyap. Kenapa? Karena dia konconya Vladimir Putin. Maka siapa yang mendekat kepada Rusia, kepada Putin, kepada BRIC, hati-hati. Karena ada dua kekuatan besar di atas dunia. Mau berteman dengan Putin, takut diserang Donald Bebek. Mau dekat dengan Donald Bebek, takut diserang Xi Jinping. Siapa itu? RRC, Tiongkok. Akhirnya kebingungan masyarakat dunia. Yang tidak bingung hanya orang yang bersandar kepada kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Xi Jinping kuat, Amerika adidaya, Rusia Vladimir Putin. Ada yang lebih kuat dari semuanya, ada yang lebih besar dari semuanya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau saya sampaikan tadi? Memang cantik kain katun. Kain katun hadiah teman. Saya tidak lagi berpantun, sudah dihabiskan UAS Kalimantan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua istiqomah iman dan Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Acara kita pada malam hari ini adalah teratai bersolawat. Saya selalunya yang tahunya itu yang bersolawat itu orang. Kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa sholat Jumat. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada bunga bersolawat. Teratai bersolawat. Dan tadi Al-Mukarram pembawa acara kita mengatakan bersolawat juga, dan peringatan Isra Mi'raj juga, dan menyambut bulan suci Ramadan juga. Sekali dayung 2-3 hari capeknya nggak hilang-hilang. Insya Allah semuanya kita lewati dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mengapa orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi itu dilindungi, diayomi, dikawal oleh yang bernama Abu Thalib, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Adnan, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim alaihi salam. Itulah kenapa mereka tidak berani mengganggunya, karena ada backup yang luar biasa, keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan pada bulan itu Abu Thalib meninggal dunia, hilang satu tempat bergantung. Tapi masih ada satu lagi tempat bergantung. Itu adalah seorang perempuan yang ketika Nabi kedinginan turun dari gua Hira, dialah yang menyelimuti Nabi sampai turun ayat ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut. Dialah yang membawa Nabi Muhammad SAW menemui seorang laki-laki yang banyak membaca kitab, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal menenangkan hati Nabi Muhammad SAW, mengatakan bahwa yang datang memelukmu di gua Hira itu bukan setan, dia adalah namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Ibrahim,
kemudian dia datang kepada Nabi Musa, kemudian dia datang kepada Nabi Isa, dan dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Dua tempat Nabi berpegang. Paman Abu Talib meninggal, istrinya Khadijah Al-Kubra juga meninggal. Lalu Nabi pun pergi ke suatu tempat, ada satu harapan lagi. Nama tempat itu adalah Taif. Apa nama tempatnya? Taif. Lebih kurang 100 km dari Makkah. Panjang umur, sehat badan, nanti kita umroh sampai ke Taif insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di Taif Nabi tidak disambut dengan tola al-badru alaina, tidak disambut dengan marhaban ya nural aini, tidak disambut dengan marhaban jaddal husaini. Mereka melempar Nabi dengan kayu, dengan batu, dengan kotoran onta. 3 harapan hilang. Paman meninggal, istri meninggal, orang Taif tidak bisa diharapkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa Allah ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak ada tempat bergantung, satu-satunya tempat meminta hanyalah Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira Allah sanggup tidak menghidupkan Abu Talib, menghidupkan Khadijah, membuat orang Taif menolong Nabi? Sanggup atau tidak sanggup? Sanggup. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Allah mau ngajarin kita. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul kaunaini wath thaqalain, sayyidul arabi wal ajam. Dia penyebab alam semesta diciptakan, dia yang pertama masuk surga, kita mendapatkan syafaatnya. Tapi Allah mau mengajarkan, Nabi pun mengalami kesusahan dan kesulitan. Mudah-mudahan di antara kita yang sedang dalam kesulitan, kesusahan, dilepaskan Allah dari kesulitan. Tapi kalau saya lihat dari ketika dipantunkan tentang anggap aja sepupu tadi, saya lihat semuanya senyum bahagia. Yang ibu-ibu pun senyum. Ini berarti jamaah teratai ini adalah jamaah yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Itu senyumnya bisa lepas begitu. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Banyak juga ternyata. Kalau ada di antara bapak yang punya masalah hidup, Nabi juga punya masalah. Kalau ada di antara ibu yang tempat bergantungnya copot, pamannya meninggal, suami diambil pelakor, mudah-mudahan suami semuanya selamat insya Allah. Dari ungkapan aminnya itu, lubuk hati paling dalam ada kekhawatiran yang sangat tinggi. Kalau ada di antara kita yang merasa hidupnya sempit, merasa hidupnya susah, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengalami yang sama. Padahal dia makhluk paling mulia, padahal dia dijamin masuk surga. Sedangkan kita ini STJ. Apa itu Pak Ustadz? Status tak jelas. Insya Allah kita semua masuk surga insya Allah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka semua kita ini yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman ada yang transit di neraka jahanam. Makanya kita berdoa tadi sebelum tenggelam matahari setelah sholat maghrib, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau tidak ada lagi tetangga yang bisa dimintai pertolongan, kawan berubah menjadi lawan,
sahabat memusuhi, keluarga dengki, maka sesungguhnya ada doa kita yang dikabulkan Allah. Hah? Apa maksudnya nih Pak Ustaz? Kawan gak ada bisa menolong, keluarga memusuhi, teman-teman menghindar, berarti ada satu doa kita yang dikabulkan Allah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa maksudnya Syekh? Berarti satu zikirmu yang selama ini dikabulkan Allah. Zikir yang mana? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai sebaik-baik penolong. Jangan berharap kepada makhluk akan kecewa, berharap ke pohon kayu akan tumbang, berharap kepada kawan akan hilang, berharap kepada harta akan binasa, berharap kepada penguasa ditangkap KPK, berharap kepada manusia akan kecewa. Satu-satunya harapan yang tidak akan pernah mengecewakan hanyalah harapan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang penduduk dunia sedang dilanda ketakutan. Bukan ketakutan karena Abu Thalib meninggal, bukan karena ketakutan karena Khadijah meninggal, bukan ketakutan karena orang Taif menyerang. Lalu ketakutan apa? Ketakutan Donald Trump ngamuk. Dia bisa menjemput kita, masuk ke rumah kita, masuk ke kamar kita, bangun-bangun istri kita kehilangan suami. Kemana? Diambil Donald Trump. Siapa nama laki-laki yang tengah malam di kamar tidurnya diambil tiba-tiba hilang? Maduro, presiden Venezuela, bisa hilang lenyap. Kenapa? Karena dia konconya Vladimir Putin. Maka siapa yang mendekat kepada Rusia, kepada Putin, kepada BRIC, hati-hati. Karena ada dua kekuatan besar di atas dunia. Mau berteman dengan Putin, takut diserang Donald Bebek. Mau dekat dengan Donald Bebek, takut diserang Xi Jinping. Siapa itu? RRC, Tiongkok. Akhirnya kebingungan masyarakat dunia. Yang tidak bingung hanya orang yang bersandar kepada kekuatan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Xi Jinping kuat, Amerika adidaya, Rusia Vladimir Putin. Ada yang lebih kuat dari semuanya, ada yang lebih besar dari semuanya. Allahu Akbar. Itu saya takbir berarti ceramahnya sudah 20 menit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang Banjar ini apapun yang terjadi dia tetap bertahan pada akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Datang Belanda menyerang kita pada zaman Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pada akhirnya kita merdeka pada tahun 1945. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Akhirnya kita merdeka. Adakah orang Banjar yang ikut Belanda? Matanya jadi biru, rambutnya jadi pirang, Tuhannya jadi hilang? Enggak ada. Kita tetap bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 1945 Belanda pulang ke Amsterdam karena teriakan takbir. Itu Belanda, membunuh Belanda, mati jihad fisabilillah, takbir. Serang Belanda, lari Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Lalu 20 tahun setelah itu 1945, 1955, 1965, 65, 66 bergejolak lagi siklus 20 tahun. Apa yang bangkit? 30 gerakan PKI, komunis. Darah itu merah, jenderal.
diculik, dibunuh, dibuang ke dalam sumur lobang buaya. Sekarang buayanya sudah naik ke darat semua, menjadi buaya. Apakah PKI berhasil menguasai bumi Banjar? Tidak. Sampai hari ini kita tetap bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Padahal mereka hampir menguasai Indonesia, kita tetap berpegang kepada tauhid, tetap bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis, gagal PKI 1965, 1966, 76, 86, 96, 97, 98, siklus 30 tahun. 98 reformasi, Presiden Soeharto yang berkuasa 32 tahun tumbang, DPR MPR dikuasai oleh mahasiswa. Kita masih tetap Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, menyambut halal bihalal. Besok malam Selasa tetap kita berdoa untuk malam nisfu Sya'ban. Politik boleh berganti, presiden boleh bertukar, rezim berubah, tapi ada yang tidak berubah, perasaan aku padamu, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, habis reformasi 98, 2008, 2018, 2026, sekarang kekhawatiran dunia luar biasa. Bahkan ada yang sudah bertanya kepada saya, Ustadz Somad sudah buat sumur cincin. Kenapa mesti buat sumur cincin? Karena listrik kita nanti akan mati. Kalau listrik mati berarti mesin air akan mati. Kalau mesin air akan mati berarti sumur yang pakai pipa air tidak bisa naik ke atas karena listrik sudah tidak ada. Maka siapkan sumur cincin pakai timba Pak Ustadz. Kenapa? Karena Amerika akan berperang, perang dunia nuklir, semua berterbangan, dan sumur-sumur kitalah tempat mengambil air minum. Saya sempat cemas juga begitu sampai di Banjarbaru, air banyak sekali. Banjarmasin, Banjarbaru, keluar rumah air banyak sekali. Mana itu Amerika, Rusia mau mengambilkan air, ambillah air ini. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada kekhawatiran luar biasa. Belanda yang katanya menjajah 350 tahun pasti perlu dipelajari lagi apa betul, apa ada bohong, ada hoax. Belanda sudah mengeluarkan buku, kepada masyarakatnya dibagikan gratis, langkah persiapan kalau terjadi perang dunia. Sudah diwawancarai dalam podcast seorang perempuan Indonesia yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda sudah mengeluarkan buku. Isi bukunya adalah persiapkan genset dari sekarang, karena listrik akan mati karena ditembak oleh rudal. Lalu kalau punya genset, belilah minyak solar beberapa liter untuk persiapan. Beli roti gandum, tepung gandum banyak-banyak. Siapkan makanan kaleng karena akan ada mati listrik dan kita tidak bisa. Macam-macam. Masyarakat panik, masyarakat nggak bisa tidur, masyarakat kena insomnia. Tapi kita sampai hari ini tidak ada cemas, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Orang Barat kena depresi, anxiety, stres, bunuh diri, ketakutan, nggak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Orang kita baru ngelihat khotib naik mimbar tertidur. Kenapa kita tidak cemas? Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak khawatir? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ketenangan itu letaknya bukan di harta. Ketenangan itu, kenapa Ustadz waktu nyebut harta ke sana? Ya ada mobil parkir. Ketenangan itu letaknya bukan di wanita. Ketenangan itu letaknya bukan di Toyota.
Ketenangan itu bukan di tahta, ketenangan itu letaknya di lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana hati bisa menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Apapun yang terjadi banyak-banyak bersodakoh. Ibadah harta sodakoh, ibadah lisan solawat, ibadah badan solat, ibadah telinga dengar ceramah Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita tenang ini adalah ibadah. Siapa yang jamin? Allah. Falyabudu rabb hadzal. Banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah apa balasan Allah? Allah balas dua. Alladzi at'amahum. Kalau lapar dikasih makan. Apa makanannya? Ketupat kandangan. Apa makanannya? Soto Banjar. Apa ikannya? Haruan. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau lapar dikasih makan. Kalau takut, kalau cemas, kalau ngeri, kalau galau, wa amanahum, amanah, diberikan rasa aman, min khauf, dari rasa takut. Orang kalau sudah ketakutan karena sering ditagih hutang, mendengar suara klakson sepeda motor mencret. Kenapa? Trauma sama debit kolektor. Setiap melihat muka orang seram pucat, padahal dia baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah. Makanya majelis kita malam ini adalah majelis zikir. Makanya laki-laki dengan perempuan nggak dicampur, karena majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis solawat. Di mana-mana kalau saya tausiah itu majelisnya cuma ada dua, sebelah kiri perempuan, sebelah kiri laki-laki. Tapi teratai bersolawat beda. Kiri perempuan, kanan perempuan, tengah laki-laki. Kalau mertua bertanya, bilang sepupu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketawa malah anak kecil, kayak paham aja. Kita doakan anak kita jadi anak yang soleh-solehah semua. Jadi kunci ketenangan hati orang Banjarmasin, Banjarbaru, masyarakat ini adalah karena mereka yang sudah selalu membiasakan diri berzikir. Ustadz Somad, kata Ustadz Hatta, nanti kita pergi ke rumah jamaah. Terus saya heran, di rumahnya ada gambar Habib Umar bin Hafiz, ada gambar Abah Guru. Ini rumah apa? Ini majelis Pak Ustadz. Ternyata orang Banjar buat majelis itu tidak mesti di masjid. Mereka buat majelis di rumah. Kemarin kami ke Tamiang Layang. Itu ruko di pinggir jalan. Rame. Saya tanya, ini apa? Ini majelis Ustaz. Oh, baru saya paham kenapa waktu haul Abah Gurus kumpul bisa berkumpul jutaan orang. Ternyata mereka sudah membinanya majelis kecil-kecil, majelis. Pada puncaknya setahun mereka berkumpul bersama. Jadi orang yang di luar sana bingung, dia kok bisa orang berkumpul sebanyak itu.
Ternyata sudah ada majelis anak kecil terbiasa memuliakan habaib dan ulama, bersolawat. Tapi zikir kata Ustadz, ini kan solawat. Tasbih, zikir, tahmid, zikir, takbir, zikir, solawat, zikir. Maka ketika orang bersolawat simtud duror, solawat maulid habsyi, zikir ratib al-haddad, ratib al-attas, itu semua adalah maknanya zikir. Karena ketika sedang bersolawat kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa menahan mata saya supaya nggak lihat ke sana lihat kemari. Bagaimana caranya menahan mata? Pejam mata. Saya bisa menahan telinga saya supaya nggak mendengar apa-apa. Gimana caranya? Ambil kapas, sumbat. Saya bisa menahan tangan saya supaya nggak kesana kemari. Tapi saya tidak bisa menahan pikiran saya untuk memikirkan sana, mikirkan sini, mikirkan sana, mikirkan sini. Pikiran inilah yang paling jahat, itu pikiran ini. Saya nanya ke dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang bisa kena asam lambung, asam urat, asam sulfat? Kenapa orang bisa naik darah tinggi, gula darah, jantung koroner? Apakah gara-gara kambing mengandung kolesterol? Salah Pak Ustadz, nggak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Jadi sebetulnya salahnya di mana Pak dokter? Bukan salah cumi, bukan salah kepiting, bukan salah seafood, bukan salah kambing. Yang salah apa? Yang nakal itu pikiran. Pikiran itulah yang ketakutan, kecemasan, akhirnya gula naik, penyakit lambung naik, darah tinggi naik, asam urat turun ke kaki. Jadi yang salah itu sebetulnya pikiran Pak Ustadz. Oh gitu Pak dokter. Iya, itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia nggak mikir. Betul juga. Jadi kalau mau sehat berarti kita mesti, nggak ada saya ngomong begitu. Orang bisa menjaga kewarasannya, tetap waras, tapi pikirannya tidak berkata-kata kemana-mana. Apa yang membuat pikiran itu bisa tenang? Yang menenangkan hati dan pikiran adalah zikir. Maka ketika tadi guru kita membacakan simtud durar, kita bersolawat semuanya, saat itu pikiran kita tenang. Saya Pak Ustadz kalau mata saya terbuka pikiran saya nggak tenang, tutup. Karena kalau terbuka melihat kawan, tutup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Paman boleh meninggal, istri Khadijah meninggal dunia, orang Taif tidak bisa menolong, tapi ada satu yang maha menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman ini ada dua. Yang pertama takut, yang kedua nakut-nakutin. Kalau teman kita takut, contohnya Nabi Muhammad SAW berada di gua Jabal Sur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih, jangan cemas, jangan takut, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kalau ada teman takut, katakan jangan takut, Allah bersama kita. Tapi ada jenis teman yang kedua, dia bukan takut, dia nakut-nakutin. Siapa ini? Bani Israel. Apa kata Bani Israel menakut-nakuti Nabi Musa? Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Itu Fir'aun sedang mengejar kita dari belakang. Kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Allah bersama saya, tidak bersama kamu. Bodoh. Maka untuk teman yang ketakutan, hilangkan takutnya, katakan Allah bersama kita. Tapi kalau dia tetap juga takut, Allah bersama saya, tidak bersama kamu, setan.
Jangan, nggak boleh kasar-kasar begitu. Jadi kalau dia tetap ketakutan gimana Pak Ustadz? Ruqyah dia. Takbir ke telinganya untuk mengusir hantu setan yang berbisik-bisik. Allahu Akbar. Bisikkan ke telinganya. Manusia ini kalau tidak di stop dia akan terus bicara, ngomong-ngomong terus. Saya sangka pesawat lewat ada lampu, rupanya drone. Yang handphonenya ada senter bisa dihidupkan lampunya, itu drone mau merekam kita. Maka saya suruh, kenapa Ustadz, katanya hidupkan lampunya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok berhenti Pak Ustadz? Drone-nya udah hilang. Enggak usah lama-lama, itu kan untuk diupload di TikTok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran onta, lari bersembunyi di balik bukit. Ketika itu datang malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal artinya gunung-gunung. Ternyata gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini dijaga oleh malakul jibal. Datanglah ketika itu malakul jibal bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan dua bukit. Yang pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Qu'aiqian. Yang paling dekat dengan Ka'bah Jabal Abi Qubais, di belakang bukit Sofa Jabal Qu'aiqian di hadapannya. Akan kucabut dua bukit ini, kuratakan semua penduduk Taif." Apakah Nabi setuju orang Taif itu diratakan oleh malakul jibal? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau ceramahnya di TV ada iklan. Kalau di Teratai Borselawat enggak ada iklan. Lanjut saja. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah, baru di Teratai inilah kamera pakai jilbab. Luar biasa memang Teratai. Memang orang Banjar ini sangat religius. Jangankan orang, kamera pun berjilbab. Cuman nggak sesuai dengan lagu nasyid, jilbab jilbab putih, dia jilbabnya hitam. Kamera syariah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran dari sini? Datang malaikat Jibril alaihi salam ketika mereka melempar Nabi dengan kayu, dengan batu, kena kaki Nabi, berdarah kakinya, basah terompah sendalnya. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah, mati mereka, hancur mereka semuanya." Apakah Nabi mendoakan mereka supaya dihancurkan, dibinasakan? Tidak. Apa doa Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ya Allah, lahirkan, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Engkau bertauhid dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan atau tidak? Dikabulkan Allah doa Nabi Muhammad SAW. Orang Taif itu sekarang 100% Muslim, tidak ada satupun yang tidak Islam. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang kedua, walaupun kita diusir, walaupun kita sedang kemalangan, walaupun paman kita meninggal, istri meninggal, orang melempar,
tapi tetap tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang jelek-jelek. Ya Allah, ampunkan aku kecuali tetanggaku. Kalau bisa masukkan dia ke neraka jahanam. Kenapa kamu doakan dia yang tidak baik? Hati saya sakit Pak Ustadz. Dia menyakiti kamu. Iya Pak Ustadz. Gimana dia menyakiti kamu? Mobilnya baru. Setiap dia lewat dia klakson, ten-ten. Luka hati saya. Terus apalagi yang membuat kamu sakit? Rumahnya baru. Apalagi yang paling menyakitkan? Orang rumahnya baru. Bilang dia sepupu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar poin yang kedua dari Isra Mi'raj. Jangan pernah mulut ini mengeluarkan yang tidak baik, walaupun kita dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kepayahan, kemalangan, meninggal, diusir, terluka, tapi tetap yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Ini mau acara nisfu Sya'ban, lapangkan hati kita. Yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Besok malam, malam nisfu Sya'ban, hari Senin, malam Selasa, Allah mengampunkan semua makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan Allah. Illa kecuali ada dua kelompok. Yang pertama, li musyrikin musyrik. Apa ada orang Banjar yang masih nyembah pohon kayu, nyembah batu, nyembah hantu? Semuanya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada yang nomor dua yang dikhawatirkan. Apa itu? Musyahin. Musyahin juga tidak dapat ampunan besok malam. Siapa itu musyahin? Orang yang belum berdamai dengan keluarganya, dengan tetangganya, bahkan suami istri, satu kasur dua mimpi. Pulang dari sini, jangan malu, jangan gengsi. Bapak yang pertama ngomong dengan ibu. Setuju Bu? Bapak ngomong sama dia, hai bidadari surgaku. Apa? Aku bidadari? Iya, tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Ibu juga jangan gengsi. Mungkin laki-laki ini segan untuk berkata-kata. Memang laki-laki itu jarang ngomong. Ibu panggil dia, hai laki-laki paling beruntung di dunia yang sudah mendapatkan aku. Kalau dia tetap diam, ya ulang sekali lagi. Mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, berdamai. Bagaimana dengan tetangga, dengan grup Pak Ustadz? Ini kan masyarakat teratai, ini ada grupnya. Maka tinggal kirim kepada seluruh kawan-kawan yang ada di grup teratai, aku mohon maaf. Mau kalian maafkan, bagus. Nggak maaf pun nggak apa-apa. Jangan begitu kalau mau minta maaf. Kita minta maaf ya, karena besok malam Allah ingin menurunkan rahmatnya. Aku nggak ingin terhalang masuk surga hanya gara-gara kamu, Besti. Mudah-mudahan kita punya kelapangan hati untuk memaafkan saudara-saudara kita, insya Allah. Alah Ustadz Somad itu ngomong aja. Itu yang orang ngejek-ngejek Ustadz, yang membuat foto Ustadz dirobek-robek, wajah Ustadz dibuat jelek, padahal memang jelek. Saya sudah lama memaafkan mereka. Ustadz nggak nuntut mereka ke polisi. Gimana mau nuntut? Akunnya fake akun, akunnya akun bohong. Dia nggak jantan, dia bencong. Nah itu kan Ustadz marah. Saya nggak marah. Saya ini nggak marah, cuman sound system ini suaranya memang tajam. Saudara, aslinya saya kalau ngomong tuh nggak keras begini, lembut. Marilah kita memaafkan saudara kita. Jangan caci maki. Nyaris tak terdengar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi pun duduk di atas batu. Tiba-tiba ada orang kafir musyrik, walaupun mereka jahat, walaupun mereka kafir, ternyata dalam lubuk hatinya paling dalam masih ada rasa iba, ada rasa kasihan. Dia melihat jauh-jauh, oh Muhammad sedang kesepian, kesedihan, kehausan, kelaparan. Lalu dia suruh budaknya, hamba sahayanya, hai budak hamba sahaya, ambilkan beberapa tangkai anggur. So sweet. Lalu kemudian budaknya itu mengambilkan anggur untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi mau makan anggur itu, Nabi mengucapkan bismillah. Heran ini si budak ini. Apa tadi kamu ngomong? Bismillah. Kenapa kamu heran? Karena orang di Taif ini enggak ada satupun yang makan mengucapkan bismillah. Makanya kalau ada orang di sini yang makan nggak pakai bismillah, berarti orang Taif, nyasar ke Banjar. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kamu siapa? Saya Adas. Kamu datang dari mana? Kampung saya dari Ninawi. Kamu makan pakai ngucap bismillah? Iya. Kamu dari Ninawi? Iya. Di Ninawi itu ada Nabi namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu saudara saya, kata Nabi. Saya Nabi, dia juga Nabi. Kami sama-sama Nabi. Lalu kemudian Adas, budak, pembantu, hamba yang membawakan berapa tangkai kurma anggur tadi, langsung memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang inilah makhluk yang lama sudah dia cari. Kampung dia jauh di Ninawi, dia merantau, dan akhirnya dia bertemu di Taif. Apa pelajaran? Pelajaran yang ketiga, ada orang yang satu kampung dengan Nabi, dekat dengan Nabi, ada turunan nasab dengan Nabi, ada hubungan dekat Nabi, tapi tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, tidak satu suku dengan Nabi, tidak sekampung dengan Nabi, jauh, dan dia hanya bertemu dengan Nabi sekejap saja, tapi dia sempat memeluk Nabi, dia sempat mencium tangan Nabi, dia sempat ngobrol dengan Nabi. Betapa beruntungnya Adas, dan tempat Nabi ngobrol dengan Adas itu dibangun satu masjid di Taif, namanya Masjid Adas. Panjang umur sehat badan, kita nanti sholat di Masjid Adas insyaallah, amin. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang ketiga, bahwa hidayah kalau sudah datang tidak melihat orang yang bersama dengan Nabi. Padahal kalau hitung orang yang bersama dengan Nabi, yang bersedekah waktu Nabi lahir dia bahagia, budaknya dia merdekakan. Itulah dia Abu Lahab, membebaskan budak hamba sahaya yang menjaga Aminah ketika hamil tua, namanya Thuwaibah. Wahai Thuwaibah, engkau tidak lagi jadi budak, bebas. Mestinya Abu Lahab lah yang dekat dengan Nabi, tapi apa yang terjadi? Tabat yada Abi Lahabin wa tabba. Bagaimana dengan kita? Kalau Abu Lahab masih sempat melihat Nabi, kita mimpi aja payah. Walaupun kita jauh dengan Nabi, jarak kita dengan Nabi 1447 tahun. Jarak kilometer kita dengan Nabi dari Banjar ke Madinah 9.000 kilometer. Yang nggak percaya ukur sendiri. Jarak waktu jauh ribuan tahun, jarak tempat jauh ribuan kilometer. Lalu apa yang membuat kita dekat? Tinggal satu, hanya dekat di hati. Abu Lahab masih dekat dengan Nabi, Adas masih dekat dengan Nabi. Kita yang jauh ini, Nabi mengatakan ini ada telaga, ini ada haud. Nanti orang akan minum dari telaga ini. Di saat panas terik, tidak ada tempat minum. Pada saat itu nanti orang akan minum dari telaga ini. Apakah kami ya Rasulullah? Antum ashabi,
kalian sahabatku, kalian minum, tapi ada satu kelompok manusia yang akan minum dari telaga ini. Ikhwani, saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mereka cinta kepadaku walaupun mereka tidak pernah perang bersama aku. Mereka memuliakan aku walaupun mereka jauh dari aku. Mudah-mudahan kelompok itu adalah kita, insya Allah. Jamaah yang istiqomah bermajlis, jamaah yang istiqomah bermaulid, jamaah yang istiqomah bersolawat, padahal dia tidak pernah ketemu Nabi, padahal jaraknya jauh, tapi cintanya dalam. Yang datang malam ini, mestinya malam ini dingin, malam libur, duduk di rumah nonton TV. Yang paling besar perjuangannya hadir malam ini adalah ibu-ibu. Betul Bu? Berapa sinetron hilang? Bapak-bapak mestinya hari Ahad libur terakhir, mau nyantai-nyantai, mau duduk-duduk, mau kongko-kongko, mau ngopi-ngopi, tapi malam ini mereka datang, padahal malam kelam, gelap, mendung, dingin, duduk di bawah. Ustaz Abdul Somad enak, Ustaz di atas hangat pakai karpet, kami yang di bawah di atas plastik, di atas tanah kena hujan. Ustaz Somad yang di atas ini, saudaraku yang di bawah sana, yang basah, yang kena air, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Mereka aminkan pula. Memang enggak salah, salah enggak mengaminkan itu? Enggak salah, tapi jaga juga hati saya. Saya ini masih punya hati loh. Udahlah kalau gitu kita pulang aja lah. Ngambek. Ustadz, apa ini yang Ustadz ucapkan? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang ketiga, bahwa bukan masalah dekat jarak dengan Nabi, bahwa bukan masalah dekat nasab dengan Nabi, bahwa bukan masalah dekat tempat tinggal dengan Nabi, tapi masalah hati. Makanya ketika ada orang yang berkulit hitam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku bukan Quraisy, aku bukan Arab." Lalu kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau mau melukku? Karena aku khawatir di akhirat tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, aku peluk sekarang. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bersama dengan siapa yang kita cintai, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah maulid, mudah-mudahan istiqomah ikut maulid, amin. Yang sudah ikut pembacaan Simtud Durar Ad-Diyaul Lami, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keistiqomahan dunia akhirat insyaallah. Sampai yang belum ikut, mudah-mudahan segera ikut, dibukakan Allah pintu hatinya insyaallah, amin. Yang keempat berikutnya, Nabi pulang menuju kota Makkah. Begitu sampai beliau hampir sudah sampai kota Makkah, tiba-tiba Nabi membaca Quran, terdengar surat Al-Jin juz 29. Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin, mereka mendengarkan Nabi baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Muhammad itu amat sangat menakjubkan. Masuk Islam beberapa jin, tempat Nabi baca Quran didengar oleh kalangan jin itu, dibangun satu masjid namanya Masjid Jin. Mudah-mudahan nanti kita sempat sholat di Masjid Jin di kota Makkah Al-Mukarramah. Pelajaran yang keempat. Apa pelajaran yang keempat? Manusia boleh menolak, Abu Jahal, Abu Lahab boleh nggak ikut, orang Quraisy boleh memusuhi, tapi ada satu makhluk yang jahat, tapi kalau ditakdirkan Allah dia menjadi baik, mereka pun ikut menjadi baik. Itulah dia jin-jin Islam. Ada jin Islam Pak Ustaz? Ada. Juz 29 surat Al-Jin, di situ disebutkan wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, kami ada jin yang tak Islam. Yang jin Islam itu taharrau rasyada, mencari jalan yang lurus. Tapi jangan gara-gara kita bahas ini pulang dari sini lalu manggil hai jin Islam. Seandainya kita pulang lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba terdengar bisikan di telinga saya, hai Abdul Somad. Apa jawabnya? Hai juga. Aku adalah jin Islam. Maksud Allah, aku mau berteman denganmu. Enggak perlu.
karena aku sudah punya teman 10 juta di Instagram. Sombong Ustaz Somad, maksudnya yang belum follow tolonglah follow. Kenapa Ustaz nggak mau berteman dengan jin, sedangkan berteman dengan manusia aja sekarang payah dipercaya, apalagi jin, padahal sudah ngurus SKCK di Polres. Jangan terpukau, cukup berteman dengan manusia saja. Nanti kalau kamu berteman dengan saya akan bangunkan kamu tahajud malam, saya akan berikan kamu zikir-zikir. Cukup berguru kepada guru-guru kita yang zahir, yang jelas, yang baik. Kita khawatir dia belokkan keyakinan kita sehingga rusak akidah kita, padahal kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah Allah penolong kita. Ustadz sampai sekarang pernah dapat bisikan-bisikan jin? Belum. Kalau dia datang membisiki, Pak Ustadz, ada seorang ulama di Masjid Baghdad, ketika dia sedang berzikir tiba-tiba datang bisikan, hai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau sudah kuangkat menjadi waliku, maka semua yang haram kuhalalkan bagimu, semua dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah kuampunkan. Apa respon Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau langsung meniup sebelah kiri dengan bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa dia tahu itu setan? Karena bisikannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang haram sudah dihalalkan, dosamu yang lalu, yang sekarang akan datang sudah diampunkan, maka jangan percaya. Ustadz pernah dapat bisikan-bisikan seperti itu? Pernah. Pas saya lagi sedang berzikir, tiba-tiba datang terdengar suara, hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat jadi waliku, katanya. Lalu saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok Ustadz nggak percaya? Dia bilang saya wali. Saya naik pesawat masih ngelihat pramugari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpukau. Idza ra'aita, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi lihatlah pada istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah berzikir, istiqomah bersolawat. Saya bersaksi bahwa saudara saya yang hadir malam ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ustadz hanya menyenangkan hati kami? Enggak. Tadi malam, waktu berangkat tadi saya lihat mendung. Ini jamaahnya paling 3 sop ini. Saya tanya, di mana acaranya Ustadz Atta? Di dalam. Terus tadi pas keluar rumah saya lihat air. Tinggal 1 sop ini. Pas keluar tadi, becek, saya angkat celana. Tinggal setengah sop ini. Begitu melihat jamaah, ternyata mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena iblis pun bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan. Dajjal, apa kata Dajjal? Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Apa kata Dajjal? Ya ardu umbuti, wahai tanah tanam tumbuh-tumbuhan, tumbuh langsung muncul bunga-bunganya. Mohon maaf, bukan berarti saya bilang Dajjal menanam bunga. Mohon maaf. Wahai langit turunkan air, turun. Wahai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh. Ada mayat yang sudah terbujur. Apa kata Dajjal? Ya mayit qum, wahai mayat bangkit, hidup lagi. Dajjal bisa melakukan itu. Satu yang tidak bisa dilakukan Dajjal, istiqamah. Satu yang tak bisa dilakukan iblis, istiqamah. Doakan supaya Ustadz Somad istiqamah. Orang yang istiqomah hadiahnya apa? Husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Alla takhafu, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan gundah, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Maka ketika kita sedang gundah, gulana, sedih, datang malaikat mengusir kesusahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihalau kesusahannya.
Kenapa orang pakai narkoba? Karena pikirannya berkecamuk. Kenapa orang makan obat tidur? Makan obat tidur satu, nggak bisa tidur. Makan satu papan, mati. Pakai sabu-sabu. Sekarang ada namanya narkoba liquid dalam bentuk cairan, dalam bentuk gas, dimasukkan ke dalam tabung, lalu kemudian dihisap. Begitu dihisap langsung ketawa. Kenapa? Karena susah bahagia. Tapi kita malam ini semuanya bahagia walaupun nggak pakai narkoba. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena balasan orang yang Rabbunallah tsumastaqamu, malaikat turun, apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut menghadapi masa depan. Wala tahzanu, jangan sedih melampaui masa lalu. Kita ini kan cuma punya dua masa lalu dan masa depan. Masa lalu jangan terlalu sedih, masa depan jangan terlalu takut. Nikmati masa sekarang. Jangan terlalu sedih masa lalu sampai lupa masa sekarang. Jangan terlalu cemas masa akan datang sampai tidak menikmati masa sekarang. Nanti, besok, lusa, hari ini mati. Mudah-mudahan kita semua orang yang istiqamah lalu diberikan Allah husnul khatimah. Setelah hilang takutnya, hilang cemasnya, hilang sedihnya, hilang galaunya, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Lalu kemudian malaikat mengundang dia untuk masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Kira-kira kalau kita pergi jauh di perantauan mau pulang ke kampung, senang atau enggak senang? Seperti senangnya aku pulang besok. Malam ini kajian terakhir, besok siang kajian terakhir di real estate, lalu kemudian itu saya akan pulang. Begitulah senangnya kita menghadap Allah. Irji'i, kembali ila rabbiki, menghadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan engkau diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, kita pun semua nanti akan masuk ke dalam surga insyaallah. Masuk surga enggak sendirian, masuk surga berjamaah. Dipanggillah jamaah teratai bersolawat, masuk surga. Masuk, yang pertama masuk protokol. Masuk. Karena beliau sudah menyelamatkan yang nikah tadi, dibilang sepupu, selamat semua, maka semua masuk. Dan begitu Al-Mukarram masuk ke dalam surga, yang pertama beliau cari adalah Abdus Somad. Beliau tanya ke malaikat, malaikat Ustadz Somad mana? Kata malaikat, Ustadz Somad sudah nunggu dari tadi di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya saya cuma mau dapat amin dari mulut orang-orang yang ikhlas ini. Itu sebenarnya saya ini sampai malam ini sehat, padahal sebetulnya ini baterai sudah habis. Saya malam ini masih semangat, saya masih sehat. Banyak jamaah yang nanya, Ustadz makan apa? Iya makan nasi, saya bilang. Nasi apa? Nasi kuning. Ustadz minum apa? Iya minum teh manis, saya bilang. Kenapa Ustadz sehat? Saya sehat karena didoakan orang banyak. Maka saya pun masuk surga juga karena didoakan oleh Bapak Ibu semua. Pernah Bapak Ibu mendoakan saya masuk surga? Dari bunyinya kayaknya belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah, besok malam nisfu Sya'ban, saya nggak minta request doa banyak-banyak, saya cuma minta satu doa untuk Ustadz Somad, boleh? Satu aja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a
والدرج أطفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Man lazimal istighfar, siapa yang membanyak istighfar, besok malam perbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketiganya insyaallah, amin. Saya nggak bisa istighfar dengan seperti istighfar Ustaz Somad pakai lagu-lagu tadi, nggak usah pakai lagu. Saya istighfarnya pendek aja Pak Ustaz. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah. Saya nggak bisa bersuara Pak Ustaz, dalam hati aja. Bagus, nggak apa-apa. Udah. Solawat. Doa tidak akan sampai kalau tidak pakai solawat. Maka solawat ditutup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa tidak akan diterima kalau tidak pakai solawat. Makanya di awal pakai solawat. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat tidak akan diterima kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau dan berulat kalau tidak ada solawat. Itulah mengapa guru kita protokol bersolawat dan ustadz kita bersolawat, kata sambutan bersolawat. Ustadz Somad pun dari tadi bersolawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, amin. Wa huttan anhu asyara sayyiat, 10 dosa diampunkan, amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok malam siapa yang ngajak-ngajak ngobrol, gimana bro, jadi kita ngobrol kongko-kongko, gimana anak Syanu, suami Syanu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mak, anakku batuk, mak. Anakku demam. Gimana cara ngilangkan batuk demamnya? Ambil selasih, masukkan ke dalam mangkok, ambil kembang semangkok, siram air putih, masukkan gula batu, letakkan diembunkan habis isya, baca sholawat 3 kali, minum sebelum subuh. Begitu orang tua mengajarkan. Semuanya pakai sholawat, sholawat, sholawat. Kau anak laki-laki, adikmu juga laki-laki, nggak punya saudara perempuan, nanti mungkin kau akan merantau, mungkin nggak bisa beli makanan, nggak ada uang, kau masak sendiri, maka cuci dengan bersih supaya jangan ada najisnya, jangan ada darahnya. Cuci ayam, cuci kambing, cuci sapi, siraman terakhir sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nanti nyuci pakaian jangan sampai nggak dibilas.
karena boleh jadi bercampur dengan kotoran, kencing, najis, kotor, bilas. Waktu membilasnya dengan air suci mensucikan, bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diajarkan dari kecil banyak-banyak bersodakoh dengan harta, bersolawat dengan lisan, sholat dengan anggota tubuh, karena setiap badan ini ada ibadahnya masing-masing. Ibadah telinga mendengar, ibadah mata melihat yang baik-baik, ibadah lisan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, berzikir, bersolawat. Malam ini nama majelis kita adalah teratai bersolawat bersama UAS, ujian akhir semester. Semua yang saya sampaikan tadi ingat baik-baik, karena itu nanti akan keluar dalam ujian akhir tahun. Kami nggak nyatat, kami nggak ingat, nggak apa-apa, karena direkam nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallu ala nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya, bagaimana kalau seperempat hariku kuisi selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. In zitta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau setengah hari saya isi dengan selawat? In zitta ala dzalik khairul laka, kalau kau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan selawat? Apa kata Nabi SAW? Yukfa hammuka, segala keinginanmu, kesusahanmu akan dihilangkan Allah kesusahanmu, dan keinginanmu akan diberikan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Wa yughfar laka dzambuka, dan dosa-dosamu diampunkan Allah. Jadi bersolawat banyak-banyak itu bagus. Bersolawat banyak-banyak itu baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berdiri jam setengah 10, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Ini melanggar kode etik. Di mana-mana saya tausiah itu 60 menit. Kok bisa di teratai bersolawat ini 1 jam lewat 15 menit? Kenapa tidak diingatkan? Ini bonus karena tanahnya becek. Kalau ada tausiah di masjid ramai, biasa. Kalau ada tausiah di gedung hall olahraga, ramai, biasa. Kalau ada tausiah di hotel, ramai, biasa. Tapi tausiah saat mendung, saat hujan, tanahnya basah, itu di teratai bersolawat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selama 1 jam 15 menit ini banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Karena besok malam kita nisfu Sya'ban, maafkan tetangga, kawan, jiran, sahabat, tetangga, mertua, menantu, semuanya. Saya semua bisa saya maafkan Pak Ustadz, kecuali satu. Siapa? Mertua saya. Kenapa dia? Mak lampir. Mudah-mudahan kita berlapang dada memaafkan semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.